Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Puji namanya, kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas bersama-sama, mari kita merenungkan kebenaran firman. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami perlu pertolongan-Mu ya Allah kami. Sungguh besar karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri, kami berterima kasih bahwa pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh-sungguh bersuka cita karena kasih setia-Mu. Terima kasih, kami perlu pertolongan yang daripada Engkau untuk menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema berbahagialah, yang terambil di dalam kitab Matius 5 ayat 1-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah di Bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Matius pasal yang kelima, yang biasanya disebut khotbah Kristus di bukit, berisi penyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, dengan mana semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada anak Allah di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita di dalam Roma 8 ayat 2-14, dan juga Galatia 5 ayat 16-25. Semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan dalam khotbah Kristus. Kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Kita harus dituntun oleh cara dan nilai Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, dan bukan oleh cara dan dinilai dunia ini. Syarat yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Kita membutuhkan hidup, kuasa, dan kasih karunia yang datang dari Roh Kudus
untuk mewarisi kerajaan Allah. Berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Itu juga berarti berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Berbagai rasa dengan Allah dan ikut berduka bersamanya atas dosa, kebejatan, dan kekejaman yang tampak di dunia. Mereka yang berduka cita terhibur ketika menerima kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus di dalam Roma 14 ayat 17 dari Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah kami. Seperti kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh bersuka cita, sungguh-sungguh bahagia karena kami memiliki Allah yang selalu menolong kami, yang memberikan kami kedamaian yang abadi. Biarlah kami setia ya Bapa, seperti Engkau setia terhadap kami, dan kami akan melakukan aktivitas kami perlu tuntunan kasih-Mu. Puji kekal nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah pemilik kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.